Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi fisika statistik. Kali ini kita akan membahas tentang rapat keadaan sistem kuantum. Ini yang perlu digarisbawahi adalah sistem kuantum. Meskipun kita bekerja pada sistem partikel fermion dan sistem partikel boson, dua-duanya ini harus memenuhi prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ini yang jadi perlu menjadi catatan adalah rapat keadaan ini menjadi penting ketika kita akan menghitung besaran-besaran termodinamika, besaran-besaran yang bisa diindra pada assembly tersebut atau pada sistem fermion atau boson. Dan yang paling sering kita jumpai adalah ketika kita berpindah dari penjumlahan yang bersifat diskrit, ingat kuantum diskrit yang E sama dengan H F seperti itu dari Planck, kemudian ke integral yang bersifat kontinu. Baik fermion maupun boson, kita tetap harus menerapkan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Masih ingat seperti apa di mana momentum suatu partikel perkalian momentum suatu partikel dikali X itu tidak boleh lebih besar dari bilangan konstanta Planck. Bilangan konstanta Planck itu berapa? H sama dengan berapa? 6, sekian kali 10 pangkat minus 34 joule second. Ya, itu artinya apa? Implikasinya apa? Prinsip ini menyatakan bahwa perkalian antara ketidakpastian momentum, ini kenapa ada segitiga di sini, ketidakpastian momentum dengan ketidakpastian posisi itu tidak boleh lebih kecil daripada konstanta Planck. Implikasinya kita tidak mungkin mendefinisikan atau menentukan secara pasti keadaan kuantum jika keadaan tersebut memuat ukuran momentum maupun posisi yang perkaliannya kurang dari H. Itu kita tidak akan mungkin. Ini bisa kita lihat bahwa perkalian antara ketidakpastian momentum dengan posisi ini paling kecil itu ditunjukkan oleh nilai H keadaannya. Kemudian dari hasil ini kita bisa menentukan berapa jumlah keadaan kuantum. Dalam hal ini kita bisa memparameter misalkan energi yang kita pantau yang mengandung koordinat dalam ruang fase dengan volume tertentu. Ruang fase ingat ya, karena kan kita udah berbicara tidak hanya X, Y, Z saja, tapi kita ada faktor momentum. Jadi sehingga koordinatnya adalah koordinat ruang fasa. Masih ingat kan? Kemudian satu-satu kita bedah di sini untuk ruang koordinat fasa satu dimensi. Ini satu dimensi. Misalkan kita memiliki assembly atau sebuah sistem partikel yang bergerak bebas hanya satu arah, X atau Y atau Z, hanya satu arah. Posisi partikel tersebut dinyatakan dalam satu arah saja, dan kemudian momentumnya juga satu arah saja. Misalkan kalau misalkan kita arahkan dalam dia bergerak dalam arah X, arah bebasnya X, maka momentumnya juga harus bergerak dalam arah X juga, tidak boleh berlainan. Kemudian elemen terkecil, atau kalau misalkan kita lihat menangkap dalam tanda kutip partikel tersebut, nah jadi kan ada ruang kecilnya tuh, ruang kecil yang si partikel itu bergerak, nah itu dilambangkan oleh D atau perubahan dari ini ya, lambangnya kita bilangnya apa? Rho sama dengan perubahan dx itu sendiri dikali perubahan oleh dpx, nah, perkalian. Sehingga kita dapatkan volume ruang fasa, ingat keadaan ya, volumenya atau daerahnya, daerah yang mungkin terjadi. Jelas kalau daerah kita berbicara integral, maka secara
umum kita tuliskan itu sama dengan integral, artinya ruang geraknya ya, ruang bergerak assembly tersebut dx dpx, nah sama dengan volume itu sendiri dikali perubahan dpx pada semua ruang spasial. Dalam satu dimensi, ukuran minimum ruang fasa yang diizinkan, nih perlu perhatikan, yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg, kan tadi saya sudah bilang, yang diizinkan itu harus memenuhi Heisenberg nih. Theta rho minimum ini, di mana dx d momentumnya itu sebanding dengan h. Nah, dari sini kita akan menentukan jumlah keadaan yang mungkin dari ini ya, yang mungkin dari ini. Terdapat elemen ruang fase. Kita tuliskan di sini menjadi dn sama dengan, dibandingkan saja ya, dop dibagi, ini yang kita nggak tahu sistemnya seperti apa, isinya ini yang minimum, minimal. Sehingga bisa kalian dapatkan ini L per H dpx. Ini ya, L per H. Karena kan kita ngambil rasionya ini. Rasio perbandingan. Ini didefinisikan. Ini didefinisikan. Sehingga jumlah keadaan persatuan volume sistem yang kita pilih, fermion atau boson itu adalah kita tuliskan di sini. dn per L itu sama dengan dpx per H. Nah, ini definisikan sebagai gpx dpx. Kerapatan keadaan kita sudah dapatkan tadi. Kemudian karena ingin memenuhi sifat-sifat termodinamika, maka kita bisa ungkapkan dalam variabel energi partikel tersebut dengan menggunakan hubungan ini ya, E sama dengan momentum Px kuadrat pakai dibagi 2M. Kita udah nggak pakai V ya, kecepatan ya, karena kan nanti akan bekerja di ruang fasa, maka pakai momentum, sehingga kita bisa tuliskan Px kuadrat sama dengan energi dikali 2M. Sehingga Px sama dengan akar dari energi kali 2M. Ya. Kemudian perubahan momentumnya ini yang kita kejar ini ya, momentum ini ya. Momentum ini, ingat partikel itu lebih mudah dilihat ya dari momentumnya, sifat dari pergerakannya, akar 2M. Energinya kita pisahkan setengah D energi per akar, ini turunan saja ya. Kalau ini tadi yang ini diungkapkan dalam bentuk turunan. Nah, ini dia. Sehingga sama dengan akar M per 2 per akar 2. Ini bentuk ininya aja. Perubahan penulisannya, sehingga saya ingin mengungkapkan bahwa dpx itu adalah sebanding dengan dE. Oke. Kemudian persamaan ini, persamaan apa nih? Persamaan 1 lah ya. Persamaan 1 ini diperoleh ungkapan kerapatan
ungkapan kerapatan keadaan persatuan volume. Kita tuliskan di sini G E sama dengan terhadap perubahan 1/H akar M/2 akar ini minus setengah DE. Saya uraikan ini dari mana? Ini kan yang dari sini ya. Dari sini saya coba tuliskan lagi di sini. Jauh loncatnya ya. dp X sama dengan akar 2M dikali E pangkat setengah DE ya. Nah ini kan konstanta ya, akar 2M ini E pangkat setengah DE. Maka ingat diturunin jadi setengah kali E pangkat setengah kurang 1 minus setengah DE. Nah jadinya kita dapatkan sama dengan akar 2M kali setengah kali akar E DE. Nah ini kan sama dengan ini ya. Oke, sip ya. Nah sekarang tinggal yang ini. Yang ini dari mana? Kita lihat, kita masuk ke slide selanjutnya saja. GPX ini G kan tadi kita dapat GPX itu terhadap DPX sama dengan 1/H DPX. Nah kalau misalkan ini mau kita rubah, maka ini akan berubah. Karena dalam bentuk energi, berarti G energi ya sama dengan D energi, maka ini dirubah 1/H DPX-nya apa? DPX-nya tadi kita udah dapat ya. Akar M/2 DE per akar E. Sehingga bisa dituliskan seperti yang ungkapan yang sebelumnya. GE DE sama dengan 1/H akar M/2 minus setengah DE. Nah ini udah sama ya. Udah sama. Kemudian rapat keadaan tersebut dapat juga diungkapkan dalam variabel panjang gelombang partikel. Nah ini semakin mendekati sifat fisis panjang gelombang partikel. Karena nanti panjang gelombang partikel itu nanti bisa kita cari probabilitasnya ya. Kita berangkat dari persamaan de Broglie. Ingat sifat dualisme gelombang partikel, maka persamaan de Broglie itu tidak boleh tidak pokoknya harus hadir. Maka momentum panjang gelombang de Broglie sama dengan H dengan lambda. Ya, maka persamaan ini lagi-lagi karena partikelnya itu bergerak, berpindah-pindah, maka diferensiasi diperlukan. dpx sama dengan minus H D lambda per lambda kuadrat. Ini tahu ya dari mana minus ya? Karena kan ini kan sebenarnya lambda minus 1 D lambda. Nah ini kalau diturunkan gimana? Turun ke sini jadi min lambda kurang 1 min 2 kan? Lambda per lambda 2 gitu kan ya. Ya turunan biasa. Kemudian kita substitusikan deh dpx ini dalam ungkapan mana? Ini ya. Dalam ungkapan ini.
Oke, kan ungkapan momentum. Setelah kita dapatkan ungkapan momentum X ini dalam keadaan lambda, maka kita masukkan ke sini ya. Maka kita masukkan ke sini sehingga kita dapatkan G terhadap apa, terus kemudian ininya lambda ya. Oh, terhadap lambda. Maka di sininya juga sudah momentum juga harus diubah dalam keadaan lambda. Nah, karena konstantanya aja di depan H, kemudian kita masukkan tadi minus apa? H D lambda per lambda kuadrat. Nah, sehingga ini bisa dicoret, coret, karena ini adalah rapat keadaan, maka ini kalau dalam matematikanya dituliskannya harusnya gini ya, minus 1/, lambda kuadrat D lambda ya. Nah, ini dia batasan fisikanya, bahwa rapat keadaan ini kan dia harus bernilai positif, maka kita hilangkan aja karena ini tidak ada maknanya. Jadi 1/, lambda D alfa ini juga bisa, akhirnya kita bisa katakan bahwa rapat keadaan untuk variabel panjang gelombang ini adalah kesebandingannya dengan masing-masing panjang gelombang dari partikel itu kuadrat.